Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman semua. Tidak lupa saya berdoa agar semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Alhamdulillah, kali ini saya berburu bambu unik di Desa Cipawon, Kecamatan Bokateja, Kabupaten Purbalingga. Nah, berbicara tentang berburu bambu unik, itu faktor yang utama bisa mendapatkannya yaitu faktor rezeki. Nah, ini faktor rezeki. Nah, kemudian faktor kejelian. Nah, kemudian faktor lokasi. Karena terkadang lokasi itu sudah bisa ditentukan ada uniknya atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu faktor rasa. Nah, kita mengikuti gerak rasa kita atau kerentegeng hati kita. Nah, alhamdulillah perburuan saya sudah mendapatkan hasil yang lumayan unik. Nah, kenapa lumayan unik? Nah, ini juga tergolong sulit ditemukan karena ini di jenis bambu apus, yaitu bambu unik rantai bumi. Nah, ada yang bilang bambu sisik naga. Nah, kalau bahasa nasionalnya, pakem nasionalnya yaitu bambu rancang kencono. Nah, ini di jenis bambu apus. Nah, kalau di jenis bambu apus itu lebih sulit. Nah, ini teman-teman, ini bambu unik rancang kencono atau bambu unik rantai bumi. Ada juga yang nyebut bambu sisik naga. Nah, saya kembalikan kepada masing-masing saja, mau menyebut apa itu terserah kita, yang penting apa sesuai dengan pakemnya, jangan asal menyebut pakem. Karena apabila kita salah menyebut nama pakem kemudian diikuti oleh mereka yang baru belajar, itu sangat kasihan. Nah, ini bambu rancang kencono. Nah, bambu rancang kencono itu bambu yang bagaimana? Nah, ini teman-teman, jadi ini seperti sabdo tapi sabdo bersab. Kalau sabdo terus normal kemudian sabdo itu beda lagi. Nah, kalau sabdo normal kemudian sabdo itu namanya sabdo palon. Nah, kalau sabdo double atau sabdo bersab itu namanya rancang kencono atau sisik naga. Ada juga yang nyebut rantai bumi. Nah, ini teman-teman, nah ini termasuk istimewa karena di jenis bambu apus. Nah, bambu rancang kencono itu bambu yang bagaimana? Rancang itu rencana, kencono artinya emas. Nah, jadi lewat sebuah bambu ini kita harus mengaji atau menganalisa rancang kencono. Jadi pesan dari bambu unik untuk manusia khususnya, terutama saya pribadi, bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan harus direncanakan dengan sangat matang atau sangat rinci. Rancang kencono, rancang itu rencana atau ide atau gagasan, kencono itu emas. Jadi sudah jelas bahwa apabila kita mempunyai rencana, ide atau gagasan, itu hendaklah diperhitungkan dengan matang, diperhitungkan dengan sangat teliti. Nah, ini rancang kencono. Nah, ini biasanya ini mitosnya ini dijadikan sebagai sarana kerejekian.
Nah ini teman-teman, ini mitosnya. Terkait masalah mitos itu kepercayaan masing-masing, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang penting bambu atau suatu benda itu tidak boleh diagung-agungkan. Yang wajib kita agung-agungkan itu hanya Sang Pencipta. Kita mengagumi bambu tapi dengan tetap di jalur sesuai syariat agama. Kita boleh kita mengagumi, karena apa? Ini salah satu bukti kuasa dari Yang Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Nah ini teman-teman, jadi ini termasuk istimewa. Nah kita hitung kan, semakin banyak sapnya itu semakin bagus, juga semakin sulit ditemukan. Nah kita hitung teman-teman, dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini 7 dalam bahasa Jawa itu artinya pitu. Nah dalam artian pitu itu berarti pitulungan, bahwa apa? Kita senantiasa diberi jalan pertolongan. Pertolongan itu bermacam-macam jalannya, bisa langsung dari Tuhan, dari teman, saudara, tetangga, dan lain-lain. Nah ini pitulungan. Alhamdulillah ini sudah masuk hitungan, apalagi ini di jenis apus. Karena ada bambu yang dengan pakem yang sama tapi masih tergolong mudah ditemukan, yaitu di bambu petung atau bambu yang besar. Itu biasanya itu banyak, rancangan sono itu banyak. Nah ini tergantung juga daerah. Kalau di tempat saya Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, kalau di bambu petung itu masih tergolong mudah ditemukan untuk jenis pakem rancangan cono. Tapi kalau di jenis bambu apus itu lebih sulit teman-teman. Nah salah satu cara membuktikan, kita langsung ke rumpun bambu petungnya. Agar apa? Agar langsung bisa dibuktikan apa benar rancangan cono di jenis bambu petung itu masih tergolong mudah ditemukan. Kita langsung saja teman-teman, agar teman-teman yakin dan percaya. Cuman memang mungkin di sini banyak, di tempat lain sulit. Nah kita langsung saja teman-teman, kita ke rumpun bambu petung. Nah karena ini di sebelah juga ada bambu petung. Nah jadi bisa langsung kita buktikan sama-sama. Jadi tidak asal bilang. Nah kalau hanya asal bilang itu sangat mudah. Anak kecil itu lebih pintar dari kita kalau hanya sekadar bilang saja, tapi langsung dibuktikan. Nah ini rumpunnya ini teman-teman. Apakah benar di jenis bambu petung itu masih mudah ditemukan? Nah ini juga sudah masuk rancang kencono. Yang jelas rancang kencono semakin banyak tumpukannya atau sapnya itu semakin sulit ditemukan. Nah untuk di jenis petung kalau di daerah saya ini masih tergolong mudah ditemukan, tapi memang ini sudah layak koleksi karena sudah masuk daftar pakem. Cuman memang kalau bambu petung jelas lumayan sulit mengeksekusinya, juga terlalu mahal kita membeli kepada yang punya rumpun. Karena apa teman-teman? Pembolang itu tidak langsung bersaja mengambil bambu. Jadi pembolang itu beli kepada yang punya
kebun. Agar apa? Agar berkah. Nah, kecuali berburunya itu di pinggir sungai. Biasa kalau di bambu ampel. Nah, itu karena apa? Itu sebagai talut. Kita ngambil juga hanya satu saja, itu bebas. Karena bukan milik perorangan. Nah, kalau di kebun kayak gini ini milik perorangan. Jadi kita harus membelinya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini bukti rancang kencono. Nah, sebelahnya lagi juga ada. Nah, ini teman-teman. Ini juga rancang kencono. Nah, ini yang ini teman-teman. Nah, ini rancang kencono. Nah, itu ada lagi. Nah, ini kalau dalam bambu petung itu banyak pakemnya. Seperti ini junder. Karena apa? Ini 3 tumpuk. Atasnya lagi tumpang sari plus sabdo. Nah, atasnya lagi ini rancang kencono. Nah, untuk kalau di bambu petung itu banyak pakemnya. Cuman memang itu jelas kalau di sini masih mudah ditemukan. Hampir setiap rumpunan bambu petung itu pasti ada bambu rancang kencono, bambu sabdo, tumpang sari. Kalau di bambu petung. Jadi kalau untuk di jenis bambu apus jelas itu sangat istimewa karena memang pembentukannya sulit. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik. Suatu benda apapun itu tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita agung-agungkan, tapi kita hanya mengagumi ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi tidak dituhankan. Kita hanya mengagumi kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk mempertebal keimanan, keislaman kita, agar kita semakin beriman kepada Yang Maha Kuasa lewat bambu-bambu unik. Karena setiap bambu yang didapatkan ada pesan buat kita. Jadi kita bisa mengkaji dan mengajinya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar lebih baik lagi dalam bersikap, bertutur kata, bersosialisasi dengan tetangga, teman, sanak saudara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman keunikan yang ada di alam. Saya akan lanjut lagi perburuannya, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.